Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagasudan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 24021101186. Dalam video ini saya akan menyampaikan 3 pokok materi penting, yaitu 15 asas hukum, 3 aliran hukum, dan 3 kaidah sosial. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi bekal dan memahami ilmu hukum. Untuk yang pertama yaitu 15 asas hukum. Asas yang pertama yaitu asas legalitas. Asas ini tidak ada perbuatan yang bisa dihukum kecuali sudah diatur dalam hukum. Untuk yang kedua adalah asas persamaan di hadapan hukum atau disebut juga asas equality before the law. Asas ini menjelaskan semua orang diperlakukan sama tanpa membedakan status, suku atau jabatan. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Hukum harus jelas, tidak berubah-ubah dan dapat ditegakkan. Yang keempat yaitu asas keadilan. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan bagi semua pihak. Untuk yang kelima yaitu asas kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Untuk yang keenam yaitu asas itikat baik. Tindakan hukum harus dilakukan dengan niat, jujur, dan tidak merugikan. Untuk asas yang ketujuh yaitu asas praduga tak bersalah. Seorang tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Untuk kedelapan yaitu asas non retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut, artinya tidak bisa menghukum orang atas tindakan sebelum hukum itu ada. Yang kesembilan yaitu asas ne bis in idem, seorang tidak boleh diadili dua kali atas perkara yang sama. Yang ke-10 yaitu asas proporsionalitas, yaitu hukum harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Yang 11 yaitu asas objektivitas, yaitu penegakan hukum harus netral atau tidak memihak. Yang ke-12 yaitu asas akuntabilitas, yaitu penegak hukum harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Untuk yang ke-13 yaitu asas transparansi, yaitu proses hukum harus terbuka dan bisa diawasi oleh publik. Untuk yang ke-14 asas perlindungan hak asasi manusia, yaitu hukum tidak boleh melanggar hak-hak dasar dari manusia. Yang ke-15 yaitu asas hukum sebagai sarana rekayasa sosial, yaitu hukum bisa digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu bagian 2 tentang aliran hukum. Yang pertama yaitu hukum alam atau natural law. Hukum ini bersumber dari akal dan moral, bersifat universal dan tidak tergantung pada negara. Yaitu untuk contohnya yaitu larangan membunuh yang sudah dianggap salah sejak dahulu walaupun belum ada undang-undang. Yang kedua yaitu positifme hukum. Hukum adalah produk negara dan harus ditaati walau mungkin tidak sesuai dengan moral. Ini bisa disebut juga seperti kayak undang-undang dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu realisme hukum. Hukum dilihat dari bagaimana ia diterapkan dalam praktik atau tapi bukan hanya dari teori atau teks undang-undang. Faktor psikologi hakim dan budaya juga ikut memengaruhi penerapan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu kaidah sosial atau kaidah hukum. Kaidah hukum yaitu mengikat secara resmi dan memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar. Contohnya pencurian dihukum penjara. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan bersumber dari hati nurani, berkaitan dengan moral dan pribadi ataupun moral pribadi. Misalnya menepati janji atau bersikap jujur dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kaidah kesopanan
berdasarkan adat atau masyarakat. Maksudnya itu maksudnya itu seperti berpakaian yang sopan atau memberi salam. Jika dilanggar, sanksinya berupa celaan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.